الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memudahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan karena fasilitas kendaraan mobil yang kita miliki sehingga kita bisa melewati hujan, bukan karena kekuatan dan kesehatan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita dimudahkan untuk beribadah di pagi hari yang berbahagia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bab membalas jasa atau budi orang tua kita. Terakhir kita menyebutkan hadis seorang anak tidak akan dikatakan berbakti kepada ibunya yang berstatus sebagai budak sampai ia membeli dan membebaskan ibunya untuk dimerdekakan, sehingga ibunya tidak lagi sebagai budak. Jadi seorang anak yang ia mendapati ibunya atau bapaknya dalam keadaan diperbudak, maka dia tidak akan dikatakan berbakti dan membalas budi orang tuanya sampai ia membeli dan memerdekakan orang tuanya. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa berhijrah, meninggalkan kota kelahirannya
menuju kota lain, seperti berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah yang kala itu masih sebagai kota kesyirikan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah karena sudah dikirim para sahabat radhiyallahu anhum untuk berdakwah di Madinah. Maka laki-laki ini meminta izin atau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi izin untuk berhijrah. Jadi hijrah itu berpindah dari negara kafir ke negara muslim. Dan hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan berhenti. Artinya hukum berhijrah, berpindah dari negeri kafir masuk ke negeri Islam yang akan menjadi sebab kita bisa beribadah dengan tenang di negara tersebut, itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, artinya sampai meninggalnya seseorang atau sampai terjadinya hari kiamat. Maka siapapun di antara kaum muslimin yang dia hidup di negeri kafir dan dia terintimidasi di dalam negara tersebut, dia dipaksa membuka hijabnya misalnya, dia dipaksa untuk melakukan pelanggaran yang lain. Jika dia mampu berhijrah, maka dia harus berhijrah, meskipun itu adalah tanah kelahiran dia, meskipun di sana masih ada misalnya kedua orang tua dia yang non muslim misalnya. Jadi wajib berhijrah jika seseorang berada di negeri kafir dan dia tidak mampu menegakkan Islam di dalam negeri tersebut. Maka laki-laki ini meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan, namun dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Di dalam hadis yang lain, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu lil jihad. Pernah ada laki-laki yasta'dhinuhu al jihad. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia menjawab, na'am. Maka Rasul mengatakan, fa fihima fajahid, maka hendaklah kamu berjihad pada orang tuamu. Artinya hendaklah engkau mengambil pahala berbakti dari kedua orang tuamu. Tidak diragukan bahwa hijrah pahalanya sangat besar, begitu pula berjihad pahalanya sangat besar. Tapi manakala itu bertabrakan dengan hak kedua orang tua, maka hak orang tua kita lebih didahulukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang banyak menyaksikan anak-anak yang meninggalkan orang tuanya untuk kerja misalnya, padahal dia adalah satu-satunya anak yang dimiliki oleh orang tuanya, dan orang tuanya sudah membutuhkan dia karena orang tuanya sudah diserang penyakit atau karena faktor usia. Biasanya orang tua dia lebih mengorbankan dirinya untuk anaknya.
Orang tua jarang mereka yang jujur kepada anaknya tentang apa yang ia rasakan. Jarang mereka mengatakan, "Nak, jangan pergi. Ibu sama siapa atau bapak sama siapa." Jarang orang tua yang jujur dengan apa yang dia alami. Karena dia mengetahui kalaupun anaknya ada di dekatnya, dia tidak bisa memberikan yang lebih terhadap anaknya. Namun ingatlah keberkahan usia kita, keberkahan rizki yang kita miliki, dan keberkahan amal soleh yang lainnya itu ada pada kita berbakti kepada ibu kita dan bapak kita. Memang kalau kita mungkin kerja jauh akan menghasilkan uang yang banyak, tapi apalah artinya uang yang banyak tersebut jika tidak disertai dengan keberkahan? Apalah arti kekayaan yang kita miliki jika orang tua kita sakit, kita tidak bisa untuk merawatnya. Kita tidak bisa mengangkat orang tua kita yang kepingin berpindah dari tempat tidurnya untuk buang air kecil misalnya. Kita tidak bisa lagi memberikan yang terbaik bagi orang tua kita jika kita jauh. Oleh karena itu, kalau cuma hanya kepentingan kerja misalnya dan orang tua kita sendirian, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika orang tua kita memiliki anak yang lebih, mungkin anaknya 8 atau 9 atau 7, maka kita tetap meminta izin kepada kedua orang tua kita untuk keluar mencari rezeki. Barangkali saudara-saudara kita secara ekonomi mereka lebih bagus dari kita, sehingga kita meminta izin kepada orang tua untuk meninggalkan beliau demi agar kita bisa juga berbakti kepada kedua orang tua kita dengan harta. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan anak ini untuk apa? Untuk tetap berbakti kepada ibunya. Jadi jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sebagai anak menganggap sepele berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ketika kita memiliki orang tua yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pintu surga, 2 pintu surga. Jikalau salah satu yang meninggal di antara mereka, maka tertutuplah satu pintu surga kita. Kemudian jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis yang bercerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Abu Hurairah sebagai anak yang saleh dan berbakti kepada ibunya. Dulu ibunya Abu Hurairah, dan ini nanti kita akan baca hadisnya di bab yang akan datang. Ibunya Abu Hurairah ini adalah musyrikah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Abu Hurairah mengajak ibunya masuk Islam, malah ibunya menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya mendakwahi ibuku untuk masuk Islam, yang ada malah ibuku menjelek-jelekkan Rasulullah. Maka berdoalah untuk ibuku wahai Rasulullah agar dia masuk Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Tatkala Abu Hurairah pulang dari kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat pintu rumah ibunya terkunci dan beliau mendengar ada tetesan air dari luar. Ibunya sedang mandi. Untuk apa?
untuk masuk Islam. Maka dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Hurairah langsung kembali memberitahukan kebahagiaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Allah telah mengijabah doamu. Ibuku telah masuk Islam. Ini kebaktian seorang anak yang terbesar manakala orang tuanya masih kafir, ditunjukkan Islam. Ditunjukkan Islam dan agar orang tuanya bisa masuk Islam, bisa jadi muallaf. Ini kebaktian terbesar. Ya. Menyelamatkan orang tua kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah ini pernah diminta untuk menjadi penggantinya Marwan. Kalau Marwan ini seorang pemimpin, Marwan ketika dia ingin berhaji atau umrah, maka Abu Hurairah lah yang diminta untuk menjadi pengganti dia selama dia umrah. Jadi PLT kalau bahasa kita. Ketika beliau berhaji, Marwan ini atau beliau umrah, maka Abu Hurairah yang diminta untuk mengurusi umat pada saat itu. Wa kana yakunu bi Dzil Hulaifah. Abu Hurairah ini tinggal di Dzil Hulaifah, itu di kota Madinah, daerah di kota Madinah. Fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi baitin akhar. Abu Hurairah dan ibunya itu punya tempat tinggal yang beda. Abu Hurairah dan ibunya punya tempat tinggal yang beda. Maka apabila Abu Hurairah keluar, fa idza arada an yakhruj waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tatkala Abu Hurairah keluar dari rumahnya, setiap dia keluar dia memberikan salam kepada ibunya. Assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia selalu mendoakan ibunya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ibunya pun menjawab, karena salam adalah doa, maka ibunya menjawab. Dan ingat bahwa Allah katakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberi ucapan penghormatan, yaitu assalamu alaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah ucapan penghormatan tersebut dengan yang lebih baik. Kalau orang beri salam kepada kita assalamu alaikum, maka jawaban yang terbaik adalah waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah, kalau dia mengatakan assalamu alaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan jawab waalaikumsalam. Karena dia mendoakan apa? Assalamualaikum. Yang kedua, assalam, keselamatan. Warahmatullah, dia doakan bagi kita rahmat Allah. Wabarakatuh, yang ketiga dia doakan keberkahan untuk kita. Masa kita cuma berikan dia waalaikumsalam? Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Jadi kalau ada orang memberi salam kepada kita, jawab dengan yang lebih baik salam tersebut. Ya, jawab dengan yang lebih baik. Kalau dia sampai wabarakatuh, jawab sampai wabarakatuh. Ya, bahkan doakan yang lain juga. Karena apa? Karena dia memberikan kita ucapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak bersyukur? Kita kadang kalau dikasih harta baru terima kasihnya beribu-ribu. Tapi kalau orang doakan kita, beri kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulut enggak gerak misalnya, berarti kita ini beda menyikapi tentang dunia dan akhirat kita. Kita lebih suka terhadap orang yang memberikan dunia kepada kita dibanding akhirat. Maka ibunya mengatakan waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna cara ibunya menjawab. Waalaikumsalam
ya bunayya, atasmu juga keselamatan wahai anakku. Kemudian rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah? Rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Wahai ibuku, semoga Allah merahmati Anda sebagaimana Anda telah mengasuh dan merawatku ketika kecil. Jadi kebaikan orang tua itu sunnah untuk kita ungkapkan di hadapannya, disebutkan di hadapan orang tua. Ya. Jadi rahimakillah ya ummata kama rabbaitani atau rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah mengasuhku di waktu kecil. Apa jawaban ibundanya? Rahimakallahu kama barartani kabira. Semoga Allah merahmatimu wahai anakku sebagaimana engkau ketika sudah tumbuh dewasa dan aku sudah lanjut usia, engkau berbakti kepadaku. Seorang ibu juga tetap mendoakan rahmat bagi anak-anaknya. Thumma idza arada an yadkhula san'a mithlah. Ketika beliau juga ingin masuk rumahnya, dia juga seperti itu. Jadi beliau keluar mengucapkan assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama ibunya. Diberikan doa lagi sama Abu Hurairah, rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Ya Allah, semoga engkau merahmati ibuku sebagaimana dia dulu mengasuh dan merawatku di waktu kecil. Ketika dia keluar, dia ucapkan ini. Ketika dia masuk rumah, dia ucapkan ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sahabat yang mulia, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di hadis yang lain dari Abu Murrah Maula Ummu Hani, dari Abu Murrah budak yang diberdekakan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah di antara putrinya Abu Talib. Akhbarahu annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Dia menceritakan dia pernah berjalan bersama Abu Hurairah di tanahnya atau di daerahnya yang bernama Aqiq. Dan apabila Abu Hurairah fa idza dakhala ardahu saha bi'a'la sautih. Apabila Abu Hurairah ini masuk ke daerahnya, daerah pekarangan rumahnya, maka dia mengangkat suaranya dengan nada yang tinggi. Alaikissalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Kemudian ibunya menjawab wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hurairah mengatakan rahimakillahu rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Maka apa jawaban ibundanya? Ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Yang kedua ini, hadis yang kedua ini, jawaban ibundanya Abu Hurairah berbeda. Karena barangkali seringnya Abu Hurairah melakukan ini kepada ibundanya, sehingga ibundanya membalas doa Abu Hurairah yang mengatakan ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Wahai anakku, engkau pun semoga Allah memberi balasan kebaikan kepadamu dan semoga Allah meridaimu sebagaimana engkau berbuat baik atau berbakti kepadaku ketika usia dewasamu. Jadi seorang ibu juga, seorang tua juga, dia mengakui kebaikan anaknya dan dia mendoakan kebaikan. Fajazakallahu khairan. Di dalam riwayat Tirmidzi dan hadis ini sahih, Rasul mengatakan man sana'a ilaika ma'rufan atau man sana'a ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepada kita, faqala, dan kita mengatakan jazakallahu khairan,
faqad ablagha fil thana. Allah, orang memberikan kita kebaikan, kita jawab dengan ucapan jazakallahu khairan, maka sungguh kita sudah memberikan pujian yang sangat mulia kepada orang tersebut. Karena kita apa? Karena kita memintakan kepada Allah agar orang ini diberi balasan. Maka balaslah kebaikan orang paling tidak dengan doa. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafatumuhu. Kalau ada yang berbuat baik kepada Anda, balas. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dengannya Anda bisa membalas kebaikan orang, doakan orang tersebut sampai Anda menyadari bahwasanya Anda telah membalas kebaikannya. Jadi jangan bosan doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Doakan kebaikan kepada orang. Jadi lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang selalu berusaha membuat bahagia ibunya. Keluar masuk rumah selalu assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya pun menjawab salam anaknya untuk memberi kebahagiaan kepada anaknya. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah mendoakan agar Allah merahmati ibunya. Ibunya mengatakan, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepadamu wahai anakku dan meridaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika dewasamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan, laulal jihadu wal hajj wa birrul latamannaitu an amuta mamlukan. Abu Hurairah mengatakan, kalau bukan karena ibadah berjihad, kalau bukan karena keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian haji dan berbakti kepada ibu, maka saya lebih memilih meninggal dalam keadaan mamluk, dalam keadaan sebagai seorang yang diperbudak, artinya budak yang saleh, budak yang taat. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah mengatakan, kalau bukan karena berjihad di jalan Allah, kemudian haji dan berbakti kepada ibu, saya lebih baik mati saja, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib, salah satu murid dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini beliau pernah diberikan 2 kurma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya dimakan oleh Abu Hurairah, satunya dimasukkan ke kantongnya. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Hurairah, kenapa satu kurmanya engkau sembunyikan? Kenapa? Abu Hurairah mengatakan, satu kurma ini untuk ibuku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita istri dan anak, Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, satu kurma yang saya sembunyikan ini untuk ibuku. Maka Rasulullah katakan, makan wahai Abu Hurairah, nanti saya akan kasih 2 kurma untuk ibumu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sosok sahabat yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana lisan dia selalu basah untuk mendoakan kebaikan bagi ibundanya, dan dia kalau mendapatkan rizki dia selalu mengutamakan ibundanya. Itulah orang-orang saleh yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih mereka sebagai hamba-hamba pilihannya. Jadi jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hidup di zaman sekarang lebih butuh terhadap contoh
keteladanan yang ada pada Abu Hurairah dan para ulama serta para sahabat yang lainnya. Dahulu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ayah dan anaknya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian anak tersebut adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di malam yang sangat dingin sekali, si anak tersebut menghangatkan air untuk ayahnya, agar ayahnya berwudu di pagi hari dengan menggunakan air yang hangat atau air yang panas. Ketika orang-orang yang menjaga penjara tersebut mengetahui perbuatan anak ini, maka anak ini tidak diperbolehkan lagi membawa kayu bakar masuk ke dalam penjara. Maka keesokannya ketika ada larangan tersebut, anak ini menghangatkan air dengan lampu yang ada di dalam penjara tersebut. Dia ambil air dan dia letakkan lampu tersebut persis menempel dengan air yang akan digunakan berwudu untuk ayahnya di esok hari. Ketika besok harinya diketahui lagi anak ini memanaskan air untuk ayahnya dengan lampu yang ada di penjara tersebut, lampu itu ditarik lagi. Dan apakah anak tersebut berhenti sampai di situ? Tidak. Dia pun mengambil air dan memeluk air tersebut sehingga hangatnya tubuh dia itu bisa menghangatkan air itu. Subhanallah. Lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu, mereka berbakti kepada orang tuanya, dan mereka benar-benar menjalankan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mereka benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kita masih ingat 3 kisah atau 3 laki-laki Bani Israel yang terperangkap di dalam gua, yang mana pintu gua tersebut tertutup oleh batu yang sangat besar, dan di antara mereka bertawasul dengan menyebutkan kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki 2 orang tuaku, dan pernah suatu hari ketika saya ngarit, bahasa kita, ketika saya mencari rumput dan saya terlalu jauh, maka pulangnya saya mendapati ibu dan bapakku dalam keadaan tertidur. Dan biasa, kata beliau, saya setiap sore memerahkan susu kambing untuk orang tuaku. Dia pun menemui orang tuanya dalam keadaan tertidur. Dia tidak tidur, dia berdiri layaknya sebagai pelayan. Dia berdiri sewaktu-waktu ibunya bangun karena kelaparan, sewaktu-waktu orang tuanya bangun karena kelaparan, dia langsung bisa memberikan minum air susu tersebut kepada orang tuanya. Dan bahkan dia katakan, anakku saat itu menangis-nangis karena kelaparan, tapi saya tidak akan memberikan air susu tersebut sampai saya memberikannya kepada orang tuaku. Jadi berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita bukanlah kerugian. Karena sebagian orang sekarang perhitungan sama orang tuanya, perhitungan sama orang tuanya, baru memberikan beberapa lembar uang saja sudah menganggap dirinya adalah anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Kita sebutkan kemarin kisah seorang pemuda Yaman
yang dia datang dari Yaman dengan ibunya dan membawa ibunya tawaf di Ka'bah, bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah kamu, menurutmu wahai Abdullah bin Umar, saya telah membalas jasa orang tuaku? Abdullah bin Umar mengatakan tidak, meskipun satu hentakan nafas, teriakan yang keluar dari mulut ibumu ketika dia melahirkanmu itu belum bisa dibalas. Maka jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kisah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka, bagaimana mereka memuliakan orang tua mereka. Bukan berarti ketika kita berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua kita, kemudian kita akan melalaikan hak daripada istri dan anak-anak kita. Sekali-kali tidak. Orang-orang ini, orang tua kita, anak dan istri kita adalah orang yang wajib untuk kita berikan nafkah. Sehingga berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita tidaklah menggugurkan kewajiban kita untuk memberikan nafkah dan kebaikan kepada istri dan anak-anak kita. Jangan terbalik, terlalu fokus terhadap istri dan anak-anak, namun orang tua tidak terurus. Ingatlah bahwa kebaikan hidup kita tergantung pada berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridhonya ada pada ridho orang tua kita. Dan Allah meletakkan kemurkaannya ada pada kemurkaan orang tua kita. Selama seorang anak ia tidak membahagiakan orang tuanya, ia tidak menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya, bahkan terkadang ia memberikan gangguan dari tangannya, bukan hanya lisannya, sampai orang tuanya meninggal dunia, maka ia akan kehilangan kebaikan yang terbesar. Walaupun orang tua kita itu gila dan semisalnya, seperti yang kita kisahkan seorang anak yang dia berbakti kepada ibunya yang dari lahir sudah gila. Di kampung saya ada seorang wanita yang gila, stres ya, gila. Terkadang gilanya itu datang musiman. Kalau pas lagi baik-baik, pas lagi datang gilanya gila. Dan dia selalu datang ke rumah dan menceritakan kepada orang tua kami perihal anaknya yang senantiasa memukul dan memberikan kata-kata yang jelek kepadanya. Subhanallah. Sehingga anak-anak ini yang senantiasa memberikan gangguan fisik, bahkan lisannya juga terus mengganggu ibunya, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala teguran-teguran. Ada di antaranya jatuh dari motor dan luka di kepalanya itu sampai mungkin barangkali lebih 10 cm lukanya. Dan masih banyak lagi teguran-teguran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka ini. Tapi mereka tidak pernah mengambil pelajaran bahwa apa yang Allah berikan mereka berupa teguran ini adalah apa yang mereka lakukan kepada kedua orang tuanya. Bahkan sampai orang tuanya mengatakan, semoga kamu melahirkan anakmu dari mulutmu. Saking jengkelnya orang tua yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Orang tua kita adalah pintu surga kita. In syi'ta, apabila kita mau, jagalah pintu surga kita. Wa in syi'ta dhayya'taha, apabila kita juga mau, maka sia-siakanlah pintu surga kita. Jadi ini kisah ya Abu Hurairah, bagaimana beliau mencontohkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yaitu diantaranya adalah memperbanyak doa untuk mereka. Memperbanyak doa untuk mereka, kemudian mengakui kebaikan-kebaikan mereka.
Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bab uququl walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Ini masih berbicara tentang orang tua dulu. Dan ini pembahasan tentang berbakti kepada orang tua di dalam kitab ini pembahasan yang sangat panjang. Nanti yang akan disambung dengan bab silaturahmi. Ya, dan ini kitab yang sangat bagus sekali untuk kita bersama-sama mengkaji hadis-hadis yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara anak-anak yang saleh kepada orang tua kita dengan memberikan doa dan memohonkan ampun untuk mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah sehingga mereka berbakti kepada kita sebagaimana kita merawat mereka di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.